Amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Lampung Selatan Bapak Haji Nanang Ermanto, makin manis Pak, makin manis makin ganteng ya, beserta Ibu Hajah Winarni yang juga Ketua Tim Penggerak PKK. Semoga Pak Nanang dan Bu Win sehat selalu, panjang umur, jadi bupati lagi pada periode berikutnya. Nggak apa-apa, doa. Selanjutnya yang saya hormati Sekda Kabupaten Lampung Selatan, kumisnya mantap, itu kumis idola para janda. Allahu Akbar. Maaf Bu Sekda ya. Allahu Akbar. Ini ASN Lampung Selatan banyak jandanya enggak ya? Paslah sekdanya ya, kumisnya mantap. Khair ya Pak. Selanjutnya yang saya hormati Forkopimda yang sempat hadir, ada Pak Agus ya Pak. Udah pulang ya. Oh ya. Selanjutnya dari Kementerian Agama Lampung Selatan, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Ketua atau Pengurus PCNU, dan juga Pengurus PC Muhammadiyah, PD ya, Pengurus Daerah Muhammadiyah. Kalau NU itu PCNU, kalau Muhammadiyah itu PDF sebutannya. Yang saya hormati segenap pejabat lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu semua peserta pengajian Song Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah sarapan belum? Karena ibu-ibu ini lebih penting dandan daripada sarapan. Kalau pagi itu ya, apalagi kalau wayahnya pesta, sampai emahnya kumat demi menyelesaikan dandanannya itu. Tahu aja ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita menyaksikan penampilan ibu-ibu di sana, bajunya pink ya Bu ya. Itu lagi di babuk asmara kalau bajunya pink. Tadi ada ceramah juga ya, kolaborasi 3 penceramah dari Ponpes Usuluddin. Ceramahnya asik, menarik sekali. Cuman gak enaknya kalau ceramah bertiga itu isi amplopnya bagi 3. Itulah gak enaknya Pak Bupati. Kok mati ya? Oh kepencet. Ntar enggak kepencet. Gara-gara saya ngomongin amplop kepencet ininya. Ngerti aja mikrofon ini ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita ngaji di bulan Sa'ban. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Ini pada hari-hari yang biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, khusus pada bulan Rajab segala kebaikan dikali 70. Wa fi Sya'bana bisab'in mi'ah, dan di bulan Sa'ban ini, bulan Ruah, segala kebaikan dikalikan 700. Wa fi Ramadhan bi alfi, dan nanti pada bulan suci Ramadan segala kebaikan dikali 1000. Berarti pahalanya kita ngaji sekarang dikali 700 kali lipat. Khairum min alfi raka'atin tatawwan. Adapun mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah.
Jadi kalau dikali 700 berarti mendengarkan ceramah saya ini lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Nyambung gak nyambung? Mudeng orang mudeng. Masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Pahalanya lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari. Dan hari ini tepat tanggal 15 Sa'ban. Ini pas Pak Bupati, pengajiannya kita majuin. Awalnya kita Jumat depan, tapi dimajuin Jumat sekarang. Karena ini pas nisfu Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban. Tadi malam tuh malam nisfu Sa'ban. Jadi ada kabar gembira, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban. Sesungguhnya Allah dengan rahmatnya melihat semua hamba-hambanya pada malam pertengahan bulan Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa enggak? Coba ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Kayaknya banyak ibu-ibu kayaknya ya. Karena ada hadisnya Bu, man kathura kalamuhu kathura dzunubu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya Pak, ternyata ya. Makanya yang namanya Ustadz tuh banyak dosa karena banyak ceramah. Pantas Pak Bupati nggak mau sambutan panjang-panjang ya, karena nggak mau banyak dosa. Yang banyak dosa tuh penceramah saya, Dr. Haji Firmansyah itu banyak dosanya karena banyak ceramahnya. Ustadz Firmansyah itu Pak Bupati itu saudara saya. Jadi saudara saya, samu-samu dari Kingston Pak. King itu raja, stone itu batu raja. Maka kalau Pak Bupati pengen marahin Dr. Firmansyah lewat saya juga boleh. Beliau saudara saya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua banyak dosa. Nah pada malam nisfu Sa'ban tadi malam, semua dosa-dosa hamba ini diampuni Allah, termasuk kita semua. Allahumma amin. Cuman ada dua yang Allah nggak ampuni dosanya di nisfu Sa'ban ini. Yang pertama illa limusyrikin, orang yang dalam waktu bersamaan saat itu hari ini dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Misalnya nikah sama Nyai Roro Kidul misalnya Pak, dalam keadaan benar-benar musyrik, bukan pernah musyrik, bukan ya, dalam keadaan sedang musyrik. Yang kedua au musyahin, atau orang yang masih bermusuhan. Kira-kira Bapak Ibu ini punya musuh gak ya? Nggak ada ya. Kalau musuh dalam selimut ada nggak? Wajib Pak Senda ya. Kalau musuh dalam selimut mah. Kalau nggak ada ya carilah. Subhanallah. Tapi jangan selimut tetangga. Karena ada pepatahnya, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Makanya Bu Win sering dicium kan? Pak Nanang sayang banget sama Bu Win karena jimatnya Pak Nanang sebetulnya. Pak Nanang bisa jadi semuanya ya, jimatnya ya Bu Win itulah. Luar biasa. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, musuh. Hindari yang namanya bermusuhan. Tapi yang namanya manusia ya, apalagi semakin tinggi kita berinteraksi di tengah masyarakat, makin ada gesekan. Tapi kita ini gini aja sih Bapak Ibu, simple kalau saya. Kalau kita salah ya minta maaf, gentle. Setuju gak kira-kira? Cuman yang rajin betul minta maaf itu bapak-bapak ini. Betul gak Pak?
Ya bukan karena bapak-bapak sering salah, tapi lebih gentle mengaku salah. Tapi kalau emak-emak ini gengsi banget minta maaf itu. Lebay bawaannya itu. Mendramatisir persoalan ya Pak ya. Taunya salah lakinya aja itu. Jadi nggak apa-apa gentle, kita salah ya minta maaf. Tapi ada baiknya juga kita bijaksana. Kalau orang sudah minta maaf, ya dimaafkan, ge. Wal 'afina 'anil nas, karena akhlak yang paling mulia itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ada pertanyaan Ustaz, kalau orang sudah kita datangi, kita sudah minta maaf, dia nggak mau memaafkan gimana? Ya itu bukan lagi kewajiban kita. Kepencet lagi. Ketinggian megangnya, kepencet lagi. Ya itu bukan lagi kewajiban kita. Tugas kita cuma minta maaf. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Kita panggil, dia pura-pura budek. Kita tersenyum, dia pura-pura nggak lihat. Kita ajak jabat tangan, dia tarik tangan. Ketemu di jalan papasan, dia minggir-minggir melipir masuk siring. Ya bukan salah kita lagi dong. Kan sudah minta maaf. Maka minta maaf. Kalau ketemu yang kayak gitu, Bapak Ibu belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Nah, ini main tebak-tebakan kita nih. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ada yang ngomong pala, ada yang ngomong ekor. Ini jawabannya saya kasih tahu ya. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Pertanyaan ini jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir. Artinya Bapak Ibu, kalau ketemu orang yang ngeyel banget ya, jadi ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, udah bebel, bengal pula. Kita sudah bela-belain minta maaf, berdamai, dia nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, udahlah EGP saja, jangan dibuat lebay. Nggak jadi masalah, itu tugas kita cuma minta maaf. Ya paling bagus minta maaf itu ketemu langsung. Kalau nggak bisa ketemu langsung, boleh lewat WhatsApp. Kan jelang Ramadan, marhaban ya Ramadan, minta maaf. Tapi bagusnya telepon Bapak Ibu, bagusnya telepon. Ada suara langsung. Kalau telepon nggak diangkat, ya nggak apa-apa di WhatsApp. Minta maaf, to the point aja minta maaf itu. Dulu saya pernah salah, tolong maafkan kesalahan saya. Nggak usah lebay. Ketika tangan tak mampu menjawab, kaki tak mampu melangkah, lisan tak mampu berucap, telinga tak mampu mendengar, mata pun tak mampu melihat, stroke namanya. Atau malah mati sekalian. Lebay, pantasan habis lebaran banyak orang stroke ya. Gara-gara doanya sendiri. To the point saja minta maaf. Toh dia nggak ngejawab, tugas kita sudah selesai. Jadi dosanya nggak di kita lagi. Nah di nisfu Sa'ban ini kita maaf-maafan. Masuk bulan suci Ramadan kita maaf-maafan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin begini yang harus sering disampaikan. Jadi orang Islam tuh enak kok Bapak Ibu. Kita sholat nih, baca istighfar 3 kali, dosa-dosa kita dihapuskan. Walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kita sholat maghrib baca Allahumma ajirni minan nar 7 marrat 7 kali. Tapi kalau imam sholat bacanya Allahumma ajirna minan nar 7 kali maghrib. Kalau mati malam itu ditetapkan bebas dari api neraka. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik, sholat subuh juga kayak gitu, ucapkan yang sama. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maghrib 7, subuh 7. Kalau hari ini kita mati, maka ditetapkan bebas dari api neraka. Sesimpel itu ajaran Islam itu. Orang bisa masuk surga hanya karena yang sederhana. Jadi ajaran Islam jangan dibuat sempit, jangan dibuat emosi, jangan dibuat garang.
jangan buat menakut-nakuti. Ya di Lampung Selatan juga saya mampir di masjid, ada tulisan begini gede banget. Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah kita dosanya banyak tapi pengen masuk surga, ngimpi. Enak aja. Itu konten-konten begitu nggak pas Bapak Ibu. Wong manusia itu diciptakan untuk berbuat dosa. Manusia diciptakan memang untuk berbuat salah. Tempatnya salah dan lupa ya manusia. Yang benar kita ucapkan, sebanyak apapun dosa, kalau kita bertaubat, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Makanya kata orang bijak, sesering mungkin kabarkanlah tentang surga, sehingganya surga itu merindukan. Jangan sering-sering ngomong neraka, nanti neraka kangen sama kita. Tapi kalau kita sering ngomongin surga, surga akan merindukan kita. Wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di surga itu banyak sekali buah-buahan, la maqtu'ah, tidak pernah terputus. Kita petik apelnya nongol gantinya, kita petik pisangnya nongol gantinya, kita panen dukunya nongol gantinya, wala mamnu'ah, dan tidak juga terlarang, bebas mengambilnya. Bahkan di surga itu akan ada yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dikerumuni oleh wildan. Apa itu wildan? Pemuda-pemuda tampan. Enggak, di sini ada ASN yang gadis tua enggak ya? Enggak ada ya, alhamdulillah kalau enggak ada. Tapi kalau ada, enggak usah khawatir. Ada yang nanya, Ustadz, saya gadis tua. Bukan lagi gadis tua, gadis nenek. Umurnya 89 belum nikah. Saya tanya, Wak masih perawan? Masih lah, kata dia. Umur 69. Dia nanya, nanti kalau saya mati, kata dia, ada jodoh enggak ya di akhirat? Ada. Jodohnya wildan, pemuda-pemuda tampan, ganteng. Ada yang kayak Cristiano Ronaldo, ada yang kayak Sahir Sepa, gagah-gagah. Jadi nggak usah khawatir di surga itu. Bi aqwabim wa abariq wa ka'sim min ma'in. Wildan-wildan itu nenteng gelas-gelas. Gelasnya kayak gini modelnya di surga itu. Jadi ada kayak model piala begini, piala-piala, soloki-soloki, teko-teko, dan mengambil minum dari sumber mata air. Dan itu membicarakan tentang khomer. Makanya di surga itu Bapak Ibu, semua yang haram jadi halal. Jadi di surga itu ada sungai khomer, ada mereknya lagi, Tuak dari Medan. Ada sungai susu, ada sungai kopi, kopi Lampung, asal Liwa Lampung Barat. Ada sungai bir bintang. Semua yang dilarang di dunia halal di surga nantinya. Dan bapak-bapak ini, buat bapak-bapak ini, wahurun ain, ada bidadari yang bermata jeli. Satu laki-laki akan dikasih 70 bidadari. Makanya buat bapak-bapak yang kepengen betul poligami tapi takut istri, bukan takut istri Ustaz, tapi istri lebih berani katanya. Pengen poligami tapi takut istri, sabar Pak. Ya Bu Uyan ya, sabar ya. Pak Bupati sabar, Pak Sekda sabar. Di surga nanti semua laki-laki dikasih 70 bidadari yang bermata jeli. Cantik Pak, langsing ya, langsing kayak Bu Sekda, kayak Bu Bupati gitu. Langsing, cantik, tidak pernah tua, muda terus. Umurnya 17 tahun, sweet 17. Tidak pernah janda, habis kepake perawan lagi. Subhanallah. Ngeliat muka bapak-bapak pengen cepat mati semua kan. Allahu Akbar. Nah itu surga. Ini kan bukan bualan. Ini kan bukan khayalan. Ini beneran gitu. Jadi surga yang abadi, yang kekal itu semuanya ada di sana. Dan kita makan banyak di surga itu Bu, enggak buang air.
Jangan dikira kalau minum banyak pipis, enggak. Kalau makan banyak pengen buang hajat, tidak. Ya kalau di surga buang air, enggak ada toilet di sana. Malaikat repot nanti bikin WC-nya. Terus ada yang nanya, Ustadz, kalau di surga jalan-jalan buka baju masuk angin enggak? Enggak lah. Karena di surga enggak ada duit kerokan soalnya. Jadi aman di sana. Terus ada ibu-ibu nanya, Ustadz, kan 70 bidadari. Emang istri cemburu tidak? Di surga tidak ada cemburu. Selama masih ada iri dan dengki, tidak akan ada di surga. Iri itu menyiksa, betul nggak? Iri itu menyiksa. Cobalah ibu-ibu ini suka iri, tersiksa kan? Apalagi ibu-ibu ini pandangan mata ke depannya pendek. Beda sama bapak-bapak, pandangannya jauh. Kalau ibu-ibu ini ke depannya pendek, karena ngebut takut kan? Tapi pandangan ke sampingnya itu lebar. Makanya ibu-ibu cukup natap ke depan, tahu betul teman di sampingnya nambah cincin, nambah gelang, tahu betul ibu-ibu itu. Tahu, nggak perlu ngelihat, nggak perlu. Karena itu perempuan memang pandangannya memutar. Susah kita kalau punya iri, surga akhirat kita nggak dapat. Surga dunia takkan pernah kita ciptakan. Makanya kalau masih punya cemburu, nggak bisa. Makanya di surga itu nggak ada cemburu. Malah istri akan mengatakan, Pah itu 70 bidadari nganggur, embat aja nggak apa-apa. Malah istri yang nyuruh. Tapi ibu-ibu nggak usah takut kalah saingan sama bidadari, karena ibu-ibu kalau masuk surga jauh lebih cantik dari 70 bidadari yang ada. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Baik, yang berikutnya kita masuk ke sesi song-song Ramadan. Saya ambil hikmahnya saja. Kalau fikih puasa kan kita sudah sambil belajar, sambil jalan. Terkait dengan ini, puasa itu pada prinsipnya upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya. Puasa itu kan al-imsaku billah. Upaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, makin muraqabah, makin menyadari apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Itulah puasa. Makanya Bapak Ibu, boleh jadi orang tahunya kita puasa, tapi yang tahu kita puasa atau tidak cuman kita dengan Allah. Makanya puasa itu ibadah rahasia. Yang tahu cuman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita latihan membangun sebuah keyakinan, membangun sebuah kesadaran, muraqabah, bahwasanya sekecil apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan, semua dalam pengawasan Allah. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih. Puasa itu orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Kan puasa itu dua sisi. Satu sisi vertikal, mendekat kepada Allah. Satu sisi di diri kita, mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalau kata Sunan Ampel, ini entah Sunan Ampel entah Sunan Kalijogo, cuma bahasanya begini, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. Puasa itu mengendalikan 9 lobang. Apa sih 9 lobang? 2 lobang mata, 2 hitungan. Ditambah 2 lubang hidung jadi 4. Ditambah 2 lubang telinga jadi 6. Yang ketujuh lubang cangkem, mulut. Ini yang paling banyak, satu ini. Yang ke-8 dan ke-9 lubangnya di bawah. Saya tahu tempatnya dan tahu namanya, tapi nggak enak menyebutkannya. Bahasa Arabnya kubul dan dubur. Nggak usah diterjemahkan ya Bu ya, kan sudah dimengerti. 9 lubang. Makanya kalau diperhatikan Pak, 9 lubang itu kan memproduksi kotoran.
Lubang mata, yang keluar dari mata namanya belek. Lubang hidung apa namanya? Ingus, umbel. Lubang telinga, culek. Jangan bahasa beneran lah, culek aja. Lubang mulut banyak, ludah, jigong, ences, iler. Yang paling sengit itu iler. Makanya saya lihat santri-santri di pesantren itu bantalnya penuh iler, Pak. Makanya bapak-bapak yang anaknya mondok di pesantren, sekali-kali dia masuk kamar, tanya mana bantal muna, lihat ilernya itu, Pak. Seandainya iler manusia berharga, mungkin kiai di pesantren kaya semua, ngejual iler santrinya. Untung yang berharga cuma iler walet aja, Bapak Ibu. Dari lubang bawah jelas kotoran. Mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Ini kan ada filosofinya. Karena 9 lubang itulah yang membuat manusia durhaka kepada Allah, yang membuat manusia banyak melanggar larangan-larangan Allah. Maka puasa itu adalah mengendalikan 9 lubang. Maka wa nadzara bi syahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Ini dosa makan. Hati-hati, Pak. Zaman sekarang termasuk bulan Ramadan juga banyak BMW keliaran. Tahu BMW enggak kira-kira? Bahenol molek wele. Bukan yang tadi itu, Pak, terjemahannya ya. Ya, hati-hati, ghodul basar, tundukkan pandangan, karena itu bisa menghapuskan pahala puasa. Dosa mendengar, hati-hati dengan telinga. Kita itu orang yang ngegosip, kita cuma ngedengar, kita kena dosanya juga. Sama dengan dosa orang yang menggosip. Kan saya nggak ngomongin orang, Ustaz, cuma jadi pendengar setia, gegoh gawah, nggak ada bedanya. Dosa mendengar. Yang paling banyak itu dosa apa? Dosa lisan. Makanya suila an aktari ma yudkhilan nasan nar, ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-famu, mulut. Ini perkara nomor 1 yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dosa yang paling gampang dari mulut ini apa? Nyinyir. Paling gampang. Dan saya perhatikan orang Lampung ini, orang di Lampung paling fasih nyinyirin orang hajatan. Fasih banget. Udah pulang hajatan, pulang pestaan, apa komennya? Masakannya anyep semua. Ada yang pengalaman gak ya? Mentang-mentang cateringnya nggak dipakai. Udah masakannya bagus semua, yang lain dinyinyir. Yang dinyinyir apa? Empe-empe. Ya, si empe-empenya enak, tapi baru setengah jam udah habis. Padahal yang hajatan bupati. Nyinyir Pak Bupati. Akhirnya yang lain ngedengar, Pak Sekda ngedengar, mah kita nanti kalau hajatan empe-empenya jangan dikit, nggak enak diomong orang. Artinya empe-empenya banyak, karungan, Pak. Cukanya itu emberan itu. Apa beres dari omongan? Tidak. Iya, si empe-empenya banyak, dari pagi sampai malam gak habis-habis, cuman gak ada rasanya. Cuman aci doang campur bawang putih. Cuman cukanya air campur kecap. Sadis omongan emak-emak tuh, Pak. Nyinyir. Akhirnya yang berikutnya hajatan, pejabat lain ngedengar. Kita nanti kalau hajatan biar nggak diomong orang, langsung pesan PMP dari Palembang. Bayar mahal nggak apa-apa. Pesan PMP dari Palembang, bayar mahal dari pagi sampai sore nggak habis-habis. Tapi apa berhenti orang ngomong? Tetap ngomong. Ya, si PMP-nya enak, cukanya mantap, sampai sore nggak habis-habis. Tapi yang nungguin pondokannya itu matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Apa sih, Bu, yang nggak bisa diomong di dunia ini? Semua jadi bahan. Ini dosa cangkem itu sih belum gibah sih, Pak, masih nyinyir. Tapi kan dosa yang kayak gitu tuh nggak boleh. Nanti naik dari nyinyir apa? Jadi gibah. Gibah itu begini, membicarakan keburukan orang lain sesuai dengan fakta. Itu gibah namanya.
Karena kalau nggak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Kan ada kaidahnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Dan ghibah lebih kejam daripada berzina. Ghibah itu lebih kejam dari berzina. Maksudnya apa? Begini, Ibu. Hari ini ibu-ibu ngegosipin Bu Bupati, tapi nggak beneran kan? Bu, ini umpama ngegosipin Bu Hajah Win. Besok tobat ini. Pengen bertobat, belum diterima tobatnya sebelum minta maaf sama Bu Win. Nah begitu tobat, mohon maaf Bu Win, saya kemarin ngegosipin ibu. Emang lo ngegosipin gua apaan? Tak omongin matanya belok, padahal enggak ya, fitnah. Matanya belok, kemudian alis matanya tebel, hidungnya melar misalnya, badannya gembrot misalnya. Fitnah, bukannya dimaafin malah kena jitak sekalian. Kita ini ada unsur begini Pak, mau minta maaf sama orang yang kita gosip itu nggak sanggup. Makanya Bapak Ibu, kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia taubat, cash tunai, dosa zinanya langsung diampuni oleh Allah. Tapi jangan dicobain ya Pak. Itu bapak-bapak jajar, pergi ke pemandangan, mati. Kalau kata orang Lampung apa, mati bange katanya. Hati-hati, jangan mati bange, selesai perkara. Jadi saya nggak tanggung jawab. Cuman maksud saya begini, dosa kita pada Allah selesai dia bertobat. Tapi dosa kita menggosip manusia belum diampuni sebelum kita minta maaf. Tapi untungnya orang Indonesia ini nggak usah ngaku pernah berbuat salah. Kalau sudah berjabat tangan dan saling memaafkan, maka berguguran dosa-dosa. Allahumma amin. Naik lagi Bapak Ibu, ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau kita ngomongnya tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Nah ini bahayanya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini fitnah sekarang itu masif lewat. Nah, habis. Ya, makasih Bapak. Masih ada waktu kan? Fitnah itu masif lewat apa? Media sosial. Lewat media sosial, grup-grup WhatsApp. Makanya mohon betul Bapak Ibu, terutama WA grup masjid misalnya, WA grup masjid Ubah Intan misalnya, apa ya itu jangan sampai dijadikan ajang debat politik, apalagi nyinyir, apalagi menyebarkan informasi yang sifatnya provokasi. Kata saya dua pilihan, orang itu keluarkan dari grup atau bikin grup sendiri, grup debat politik, kan enak, betul gak kira-kira? Jadi kalau grup masjid, ini bukan untuk memperdebatkan urusan politik. Grup-grup lingkungan, apa sih di situ? Karena bikin gak nyaman Bapak Ibu. Karena beda, kita ngomong langsung sama Pak Bupati begini, beda, ada tanggung jawab kita ngomong. Sungkan menyakiti hati beliau. Kita begitu juga kalau ngomong gak ada orangnya, ngomongin Pak Jokowi, kayak dioli mulutnya mencaci maki presiden. Coba jajal kalau dia ketemu langsung Pak Jokowi, berani nggak dia ngomong begitu? Malah ngajak selfie dia, langsung upload di media sosial. Hebat hari ini ketemu presiden. Beda, makanya eye contact kata orang, kontak mata itu beda dengan ngomong di media sosial. Orang kalau ngomong di medsos, di grup WhatsApp nggak ada tanggung jawab karena nggak ada eye contact, tidak ada kontak mata. Tapi kalau ketemu langsung begini, ada rasa nggak enak, menyakiti perasaannya. Ada rasa kita menghormati, rasa tanggung jawab dengan sesama. Makanya hati-hati betul. Apalagi sekarang begini Bapak Ibu, banyak orang memprovokasi atas nama agama. Waduh, ini mau agak sedikit serius bahas ini Pak Bupati. Memprovokasi atas nama agama, menyebarkan narasi-narasi negatif atau informasi yang benar tapi di framing menjadi negatif. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Kayak masalah sertifikasi halal. Emang itu kewenangan pemerintah. Kita ini selama ini salah. MUI itu ormas. Eksekutif bukan, legislatif bukan,
penegak hukum juga bukan. Yang benar itu ya eksekutif yang melaksanakan sertifikasi halal itu. Akan ada pengawasannya, harus ada konsekuensi penegakan hukumnya. Cuman di framing. Ini informasinya benar, tapi di framing menjadi negatif. Untuk membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah itu berbahaya menurut saya. Apalagi dibumbui dengan bahasa agama. Kalau kata para filsuf itu religion is an opium for the people. Bahasa Inggris kita. Agama itu candu buat masyarakat. Jadi agama ini paling mudah digunakan untuk memanipulasi orang awam. Karena begini Bapak Ibu, kalau ingin membodohi orang awam, gunakan bahasa agama. Gampang. Makanya tak setiap orang bicara agama itu sesuai dengan maunya Allah. Kan Nabi sudah mensinyalir, la ya'rifuna al-ulama'a illa bithaubin hasan. Nanti kata Nabi di akhir zaman orang tak kenal ulama kecuali cuman penampilannya saja. Ulama kalau zaman dulu ilmunya, akhlaknya, kelakuannya. Tapi kalau di akhir zaman ulama tinggal jubahnya, tinggal imamah udeng-udengnya. Jubahnya ulama, bajunya gamis, pecinya udeng-udeng, tapi provokatif, ngajak musuhan, ngajak melawan negara, ngajak melawan pemerintah. Benar kata Nabi itu, ulama akhir zaman cuma tinggal pakaian. Makanya benar di akhir zaman itu qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Terlalu sedikit ulama beneran di akhir zaman dan terlalu banyak tukang ceramah. Zaman sekarang ini banyak tukang ceramah. Makanya nggak semua orang Pak Bu yang bicara agama itu ulama. Belum tentu dia mungkin tukang ceramah. Ya namanya tukang ceramah, hafal satu ayat khutbah ya ceramah namanya. Sah-sah saja, tapi nggak usah gumedek kata orang Jawa. Nggak perlu songong, ingin diulamakan, ingin didorakan, seakan-akan orang mesti ikut kata dia. Kalau nggak sesuai dengan perkataan dia menentang Tuhan, itu sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Dan paling bahaya lagi Bapak Ibu kalau wal yaminul kadzibah, dia sudah berdakwah dengan sumpah-sumpah palsu. Kan banyak tahun-tahun politik ya, lihat aja nanti banyak orang bersumpah mengangkat Quran di atas kepala, mubahalah, sumpah wallahi wallahi, demi Allah demi Allah. Nah, ini saya ingin kasih tahu ayatnya Bapak Ibu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi pengikut orang yang gampang sekali bersumpah. Karena orang yang mudah nyebut demi Allah, wallahi dia sedang berbohong. Bu, tak kasih tahu ya. Kalau orang nyebut demi Allahnya gampang, bohong. Makanya bapak-bapak itu kalau dikit-dikit ngomong demi Allah mah, papa nggak selingkuh, ketahuan lo ya. Saya kasih tahu Bu, karena begini aslinya Bu, kalau orang bertakwa itu nggak gampang nyebut demi Allah itu, karena takut banget Pak nyebut demi Allah itu, konsekuensinya berat. Walaupun kita itu jujur, nggak usah pakai demi Allah, cukuplah waktu dilantik sebagai bupati, waktu dilantik sebagai sekda, waktu dilantik sebagai camat, cukup itu demi Allahnya, atas nama Allahnya. Tapi ketika kita berkomunikasi sehari-hari jangan kayak pedagang di pasar, demi Allah modalnya 100.000, walaupun dia nggak bohong ya Bu, modalnya memang 100.000, tapi nggak perlu dia menggunakan kata demi Allah. Terlalu mudah mengucapkan itu, jadi nggak sakral lagi. Maka kata Allah, jangan pernah jadi followers, jangan pernah ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Karena memang tanda dia sedang berdusta. Zaman sekarang ini agak mencemaskan. Walaupun begini, tugas pemerintah itu berat. Karena ada namimah. Apa itu namimah? Ada orang yang adu domba, provokator. Ada aja provokatornya. Provokator ini Pak Bupati dua macam. Ada provokator orang yang memang dari luar, ada provokator orang yang memang orang dari dalam kita sendiri. Saya ambil contoh yang terbaru itu Bapak Ibu, Saifuddin Ibrahim, viral ya Pak ya.
Saifuddin Ibrahim, dia non Islam kan, tidak perlu nyebut namanya karena nama agamanya, karena agama tempat dia berasal tidak juga begitu kan. Jadi jangan sampai kita membenturkan antar agama nanti Pak, jangan. Saifuddin Ibrahim barusan ini dia buat pernyataan apa? Kata dia naik haji itu mubazir. Kalau saya jadi menteri agama, saya nggak bolehin naik haji ke Mekah. Ini kan provokator. Kemudian dia ngomong ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus. Dan pesantren itu sarang teroris. Nah orang ini kan bikin beban Bapak Ibu. Orang ini berbicara, pertama dia bukan muslim. Salah betul dia ngomong begitu. Ini karena ini saya upload di YouTube buat aparat penegak hukum, tangkap saja orang itu. Daripada membuat keresahan, ini provokasi namanya kan, tangkap saja itu. Karena begini, ketika dia mengatakan pesantren itu sarang teroris, ini kan mengganggu program pemerintah. Ini kan mengganggu program pemerintah. Karena sudah benar Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan ada 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Itu sudah benar Pak. Nah gara-gara dia ngomong begini kan digoreng orang, seolah-olah pemerintah yang nuduh pesantren sarang teroris. Saya menyambut baik hasil kerja BNPT yang mengatakan itu. Dan kita jangan lebay Bapak Ibu. Karena pesantren di Indonesia ini ada 28.800 pondok pesantren. Jadi kalau cuma 198 berarti hanya 0,7% pesantren yang terafiliasi terorisme. Kita jangan lebay jadi muslim. Ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Tepuk tangan dulu. Biar pemirsa di YouTube senang ya dengar. Dan termasuk pesantren Usuluddin, pesantren yang setia dengan NKRI. Tapi ada di Lampung Selatan Pak. Ini tugas Pak Nanang ini subhanallah. Beberapa pesantren yang terafiliasi dan kita juga tahu kan. Dan dari 28.800 itu Bapak Ibu ada 23.372 pondok pesantren milik NU. Jadi sebanyak 81% lebih pesantren itu NU. Jadi nggak usah khawatir. Cuman gara-gara Saifuddin Ibrahim Pak, orang jadi ngegoreng kan, di framing nih. Ini corong pemerintah, padahal bukan. Ini ngeganggu banget tuh orang. Kemudian dia ngomong begini, 300 ayat Al-Quran mengarahkan kepada terorisme. Ini bahaya juga. Jadi dia bukan muslim, tapi dia ngomong begitu. Nah ini mesti diluruskan juga perbuatan yang sedemikian rupa. Termasuk dia ngomong, naik haji gak usah ke Mekah. Ini kan sudah di luar konteks. Saya pikir karena ini buat gaduh, gak apa-apalah demi ketertiban umum, sikat. Karena tepuk tangan, sikat aja demi ketentraman. Karena begini, saya tahu betul Pak Jokowi nggak suka yang gaduh. Boleh itu kerja dan kerja. Ada Pak soalnya yang dia itu bukan penistaan agama, tapi terpaksa dibuat menista agama. Karena ngapa? Ada yang sengaja buatnya gaduh. Saya ambil contoh, ini pendapat pribadi saya. Ferdinand Huta Heian. Coba Bapak Ibu baca lagi cuitannya Ferdinand Huta Heian. Enggak ada unsur penistaannya Pak. Saya sudah baca itu. Allahmu lemah sehingganya perlu dibela. Sedangkan Allah kuat, maha kuat, sehingganya tidak perlu kubela. Dialah yang membela aku. Benar itu. Bagus Ferdinand Huta Heian itu. Cuman karena mau di demo orang berjilid-jilid, aneh pula lah orang Indonesia. Ngapalah demo berjilid-jilid itu. Padahal hukum asal demo itu kan dilarang dalam hukum Islam sebetulnya Bapak Ibu. Terpaksa ditersangkakan. Walaupun mungkin polisi berpikirnya begini, ya sudahlah, biar pengadilan saja yang membuktikan dia benar atau salah. Tapi menurut saya begini, gara-gara framing media sosial kadang-kadang sangat mempengaruhi sekali kinerja pemerintah. Ya mudah-mudahan si Saifuddin Ibrahim tersebut segera minta maaf. Jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai ada benturan antar agama dan lain sebagainya nanti, dan ada penegakan hukum yang jelas akan itu semua. Nah Bapak Ibu, saya ingin masuk kepada yang terpenting betul terkait dengan penggunaan bahasa agama.
untuk melawan pemerintah yang sah. Kalau kata Ali Imran, orang itu 2 menit bisa jadi teroris. Gimana caranya? Begini contohnya. Mereka ajukan pertanyaan, Pak. Bapak Ibu milih Al-Quran atau pilih Pancasila? Saya sambil minum. Coba jawab. Ibu-ibu ajalah. Bu, milih Al-Quran atau Pancasila? Tuh kan Pak Bupati milih Al-Quran kan? Milih Al-Quran. Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih taat sama Allah atau taat sama Pak Bupati? Allah dong. Kan begitu, milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, pemerintah manusia biasa. Itu pertanyaan. Milih Pancasila atau Quran? Milih Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat pemerintah atau taat Allah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Benar, 2 menit jadi teroris. Nah itulah Pak, kalau pengen tahu, semua orang bisa direkrut jadi teroris. Camat bisa. Oknum anggota polisi banyak. Saya kemarin ketemu Sufyan Sauri, komandan batalion di mantan anggota polisi itu Bapak Ibu. Bisa. Polwan yang hampir ngebom di Bandara Juanda Surabaya. Karena pertanyaannya begitu. Milih Quran atau Pancasila? Quran. Milih bela negara atau bela NKRI atau bela Islam? Islam. Taat Allah atau taat sama pemerintah? Taat Allah. Karena itu pertanyaan jebakan. Jawabannya bukan itu Bapak Ibu. Dan itu bukan pilihan. Sama kayak orang nanya begini, milih berbakti sama orang tua atau milih taat sama Allah? Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah implementasi ketaatan kepada Allah. Susah kalau Bu Uin mau saya tanya, Bu, Ibu milih taat sama suami atau taat sama Allah? Jawaban yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bela negara, bela NKRI adalah ajaran Islam. Taat pemerintah adalah implementasi hierarki ketaatan kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Mengapa ini satu rangkaian? Karena kata Nabi, orang yang taat pada pemerintah sama saja dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Orang yang melawan pemerintah, maka sama saja dia melawan kepada Allah dan melawan kepada Rasulullah. Ini kan sebetulnya begitu Bapak Ibu. Nah kalau orang awam Pak nggak bisa ngejawab, ya jadi dah 2 menit aja jadi teroris. Habis itu direkrut, baru dibina, ditarbiyah, baru kemudian diiadat Pak Bupati, diajarin tempuh. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Makanya hati-hati buat kita semua. Saya masuk ke doktrin taat kepada pemerintah. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, ada nggak satu saja dalil yang memperbolehkan kita ini melawan pemerintah yang sah? Jawabannya Bapak Ibu, tidak ada satupun dalil dalam Quran dan hadis yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Justru luar biasa larangannya. Bunyi hadisnya begini, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Begini Pak kabarnya, kalau maksiat yang lain Allah terima alasannya. Ngapa kamu maling? 3 hari nggak kebeli beras, ya Allah. Allah dengar alasannya di akhirat nanti. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab, ya Allah. Udah 3 tahun nggak pulang-pulang dia. Ngempet rasanya. Ya masalah alasannya diterima atau enggak urusan Allah ya Pak. Cuman hujah didengar. Tapi ada satu maksiat yang Allah Pak mau dengar alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Wa man mata
Walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan saat dia mati itu dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati sangit, malah matinya mati, alih-alih mati syahid, malah mati sangit dan mati jahiliyah. Saya punya satu konten khusus bedah ini Bapak Ibu. Semua orang yang nuduh pemerintah zalim, ingat dalam tanda kutip nuduh pemerintah zalim. Semua orang yang nuduh pemerintah zalim, lalu dengan alasan itu dia membangkang kepada pemerintah, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim ini. Hati-hati, ya namanya pemerintah nggak ada yang sempurna. Apa ada pemerintah yang sempurna? Dari zaman Pak Soekarno sampai zaman sekarang. Yang lebih geli lagi orang ngomong begini, enak zaman Pak Harto. Geli saya ngedengarnya. Zaman Pak Harto, Pak, di kampung saya Bapak Ibu, listrik aja belum masuk. Jadi nyetel TV pakai aki, yang punya TV cuman Pak Kadus. Begitu lagi seneng-senengnya nonton film, dimatiin TV anak sama anaknya Pak Kadus. Akinya habis kata dia. Bubar kita pulang, TV-nya dihidupin lagi. Kita ngintip dari lubang-lubang itu ya. Penasaran, film belum selesai. Orang terkaya di kampung saya cuma satu, punya motor trail. Yang kayaknya sedang cuma satu juga, punya motor L2 Super. Cuman itu Bapak Ibu. Yang lain sepeda aja nggak punya. Orang Indonesia ini sebetulnya bukan miskin, mentalnya yang miskin. Coba mana ada orang yang nggak punya Android sekarang? Android mahal-mahal. Ibu-ibu ini rajin selfie. Kalau selfie mulutnya pengot. Jadinya begini, jadikan aku yang kedua. Allahu Akbar. Jalan-jalan ke Menara Sigur, upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, upload. Makan di Begadang, upload. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk-ngamuk. Allahu Akbar. Jadi balik lagi Bapak Ibu, nggak ada pemerintah yang sempurna. Masih lanjut ya Pak? Nggak apa-apa ya. Nah saya ingin masuk ke teroris. Karena ingin mengklarifikasi Saifuddin Ibrahim itu ya. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju gak kira-kira? Tidak ada satupun terorisme, tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Tapi bahwasanya para pelaku teror alias teroris itu mendompleng ajaran agama, iya. Biasanya yang dia dompleng kelompok agama mayoritas. Kalau mayoritas masyarakat muslim, terorisnya beragama Islam. Coba di Papua, karena mayoritas beragama Kristen, OPM terorisnya beragama Kristen. Di India ada Hindu radikal. Kemarin 25 Desember 2021, kelompok Hindu radikal menyerang gereja jemaat yang sedang ibadah Natal. Mengapa beragama Hindu? Kayaknya mayoritas India beragama Hindu. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris, membantai ribuan umat muslim pakai jubah agama Buddha. Karena Myanmar mayoritas beragama Buddha. Jadi teroris itu selalu mendompleng kelompok agama mayoritas. Di New Zealand ada teroris memberondong umat Islam yang sedang Jumatan, beragama Kristen. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme, tapi teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, muncul persoalan, pertanyaan, apakah di dalam Islam ada perintah memerangi teroris? Jawabannya iya. Saya ambil 2 hadis sekarang ya, 2 hadis saja jadilah. Nabi bersabda, kilabun nar, anjing neraka. Serem banget ini. Nabi gak pernah Pak bersabda sekasar ini, kecuali tentang teroris. Makanya saya kalau ceramahkan di kampung tak halusin itu. Bahasa halusnya apa? Kiri neraka. Lebih halus lagi Pak Nanang ya, segawan neraka. Kilabun nar, anjing neraka. Siapa itu? Teroris. Syarru qatla tahta adimis sama.
sejelek-jeleknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatlaman qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati gugur perang melawan teroris. Ini hadis pertama. Hadis kedua, Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi jangan heran Pak Camat, kalau di wilayah Pak Camat nanti kok orang itu fasih baca Quran kok ditangkap Densus gitu. Jangan heran, kayak kejadian di Metro. Dia orangnya alim, Pak Bupati, alim soleh, dia punya kebun, dia tanamin sayuran, dibagi-bagiin sama tetangga kalau panen, nggak pernah dia jual. Orang kan heran. Kemudian dia ternak bebek potong, kalau sudah panen dibagiin tangga sekampung. Ya senang semua lah. Anak muda pengen pestaan bakar bebek gitu, dibagi gratis sama dia. Kerjaan orang ini cuma ngajar ngaji. 3 tahun sudah tinggal di sana, pas digerebek Densus 88 ada 6 bom di dalam kamarnya. Begitu cek rekeningnya, sumber pendanaannya dari luar negeri. Kaya orang ini, punya uang miliaran. Tampangnya kalem. Kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada waluyo nggak di sini Pak? Nah, ya kalau namanya waluyo nggak apa-apa lah. Wajah lugu ati buayo. Style sehingga salah-salah malaikat. Tapi Bapak Ibu dalamnya kan nggak ada yang tahu. Yang ikut langsung pemeriksa itu camatnya loh. Kan Densus ngajak camat, ayo Pak Camat saksikan. Dilihat penggeledahan, kaget, nggak ada yang nyangka sekampung itu Bapak Ibu. Termasuk Dr. Sunardi kemarin. Awas kalau ada PNS yang mendahului hukum, salah Pak. Saya lihat di grup-grup itu malah PNS yang mencaci maki Densus 88. Kok difabel ditembak? Enak aja ngomong difabel. Orang difabel mana bisa nyetir mobil? Emang sedikit ada penyakit dia itu Bapak Ibu. Karena dia tahu Para Wijayanto sudah ditangkap Densus. Dia kan penasihatnya Para Wijayanto. Dia sudah yakin, ini giliran gua nih, pikir dia. Giliran saya nih. Maka dia pinter, pakai tongkat, ecak di papa. Pinter dia Bapak Ibu. Termasuk juga kemana-mana dia pakai ambulan. Karena SOP Densus 88 tidak boleh nangkap orang yang di dalam ambulan. Itu SOP sudahan. Dan dia ke pesantren terus. Karena apa? Nggak boleh gerbek pesantren, nggak boleh. Kemudian nggak boleh, dia praktek di rumah, praktek kedokteran. SOP Densus 88 nggak boleh nangkep orang yang sedang praktek medis, dan tidak boleh nangkep di dalam rumah. Kalau nggak percaya tanyalah sama Densus, itu SOP-nya. Nangkep itu harus di luar dan tidak boleh di atas kendaraan ambulan. Nyari selah dia nggak naik ambulan itu susahnya bukan main Pak. Dikuntit, ketemu betul dia naik mobil double kabin itu ya. Begitu ditempong, ditumburkan mobil dia Bapak Ibu. Anggota naik ke kabin belakang, dizigzag mobil biar anggota jatuh. Akhirnya dilumpuhkan. Yang ingin dilumpuhkan bawah sebetulnya. Cuma nasib dia aja yang mati. Jadi jangan terframing begitu. Makanya saya buat pernyataan, yang membela teroris berarti dia bagian dari teroris itu sendiri. Hati-hati dengan ini semua. Ada indikasi, minimal ada indikasi dia menyetujui ideologi terorisme itu. Hati-hati. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Ini hadis loh. Saya ulang lagi baca hadisnya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Pak. Bacaan Quran kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Mereka tuh kalau zaman dulu salat tahajud 4 juz bacaan Qur'annya, 4 juz. Kalau kita mah gempor. Tarawih yang 23 rakaat aja banyak yang nyerah sekarang ini. Mereka salat tahajud sekali. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amal mereka. Saya minder.
Bapak-bapak minder, ibu-ibu minder kalau bandingin sama mereka. Rajinan mereka daripada kita tahajudnya. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Apa perintahnya? Fa idza kharaju faqatuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqatuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqatuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi khawarij, memerangi terorisme pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Masih dikit lagi nih Bapak Ibu, biar tuntas. Terus sekarang khilafah, mereka jualan khilafah. Saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu, cara ngedebatnya ya Pak Camat, nanti siapalah, Babinsa, Babin Kaptip, Mas Pak Lurah, kasih tahu cara ngedebatnya. Tidak ada satupun perintahnya di dalam Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Keren banget argumentasi. Pasti mereka nggak bisa nunjukin. Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan, yang bisa nunjukin dalil, saya kasih hadiah, kata beliau, dan saya mundur dari Menko Polhukam. Satu aja perintah menegakkan khilafah. Udah yang berani menyambutnya, karena memang nggak ada dalilnya. Makanya beruntunglah Pak kita di NU dan Muhammadiyah. Karena itu gudangnya ulama tuh ya di NU dan Muhammadiyah. Ngapain sih ikut-ikutan yang nyumput-nyumput itu? Kan aneh-aneh itu. Sudahlah ikutin yang ada aja. Ulama kita tuh hebat-hebat semua kok. Nggak ada dalilnya menegakkan khilafah itu. Cuman masyarakat awam dimanipulasi dengan mimpi-mimpi khilafah. Padahal cuman mimpi-mimpi mereka saja. Nah yang berikutnya nih, bendera hitam. Ini tak tegasin lagi bendera hitam. Kedepannya kalau bisa yang demo-demo pakai bendera hitam itu selesaikan aja. Betul. Kebohongan terbesar Indonesia abad sekarang adalah adanya istilah bendera tauhid. Coba, sejak kapan ada bendera tauhid? Lama kita mondok nggak ketemu istilah bendera tauhid. Ini kebohongan, ini manipulasi. Mengapa mereka katakan bendera tauhid? Nanti biar kalau brimo, polisi membubarkan demo, nyita bendera hitam, mereka mengatakan apa? Polisi menyita bendera tauhid. Udah ketahuan lah tujuannya apa. Makanya kalau di Aceh Bapak Ibu sudah keluar fatwanya Pak, haram hukumnya menulis kalimat tauhid di topi, di peci, di baju, termasuk di bendera. Karena suul adab kepada kalimat tauhid, nggak boleh. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak pakai peci la ilaha illallah, sebaiknya jangan. Karena itu ada kalimat tauhid. Iya kalau masih di kepala, kalau masuk toilet, apalagi di baju ya Bu, dicuci masuk toilet. Ketemu bini malas diinjek-injek nyucinya. Apalagi di laundry kan, nggak ketahuan gimana cara nyucinya. Termasuk mohon maaf ini sering liontin kalung. Sebetulnya nggak pas pakai lafaz Allah. Karena nggak boleh masuk toilet. Kalau ibu-ibu kebelet di SPBU mampir toilet, begitu masuk kalungnya harus dilepas. Rantainya 100 gram, liontinnya 50 gram. Lepas taruh di depan. Begitu keluar toilet kalung gua mana ya? Sudah ada yang mengamankannya. Makanya pada lafaz Allah mending nama suami yang dituliskan di liontin itu. Nanangku sayang. Keren Pak Bupati. Ini banyak orang nggak paham. Oke, saya bacakan hadisnya sekarang. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat menyebutnya sekarang bukan bendera tauhid, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras sekali, kerasnya bagaikan baja, saking kerasnya, nggak bisa diingatkan, nggak bisa diceramahi, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel.
Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada kelompok bendera hitam beneran? Ada. Nanti kalau Dajjal sudah muncul, ada pasukan Imam Mahdi. Nah, pasukan Imam Mahdi perang melawan Dajjal pakai tanda bendera hitam. Dajjal akan muncul kalau sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini hujan masih turun ya Pak? Alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Kalau itu terjadi, tidak ada satupun daun hijau. Selama masih ada daun hijau, Dajjal belum muncul. Selama belum muncul, Imam Mahdi belum memimpin pasukan. Selama Imam Mahdi belum memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam adalah bendera hitam palsu. HTI, ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT, apapun namanya, itu kelompok bendera hitam palsu. Baik, turun lagi kita. Yang terakhir, jangan terlalu galak ngajinya Bu ya. Galak dikit-dikit aja. Yang terakhir Bapak Ibu, mintar lagi kita song-song Ramadan. Ada baiknya kita maaf-maafan. Maaf-maafan, suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Kita minta maaf sama Pak Bupati. Pak Bupati minta maaf dengan kita semua, satu sama lainnya. Karena kita ini semakin sering berinteraksi, mungkin kita saling menyakiti satu sama lain. Ibu-ibu sungkem duluan ya Bu, mau masuk Ramadan itu sama suami. Karena perempuan itu Bu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat sama suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala, gratis masuk nerakanya itu. Tapi bapak-bapak juga jangan arogan sama istri Pak. Jadilah suami yang bijaksana. Kasihanlah ibu-ibu ini bantu suaminya. Makanya sering saya ajarin sama bapak-bapak itu, kalau ada duit ya Pak, rogoh kantong tiap awal bulan, banting, jeleger 15 juta. Ini duit apa Papa? Uang belanja dapur bulanan. Alhamdulillah, makasih Pak. Mama mau masak dulu. Nanti Mak, tunggu sebentar. Rogoh kantong kiri, jeleger 15 juta lagi. Ini duit apa lagi Papa? Bonus buat Mamah ke mall. 15 juta uang dapur, 15 juta bonus buat istrinya jajan dan jalan-jalan. 30 juta. Setuju gak Bu? Ngimpi jedut langit. Tapi kalau ada Pak, nggak apa-apa. Suami yang baik itu yang membahagiakan istrinya. Benar kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Setuju gak Bu? Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Nah, tepuk tangan gak apa-apa. Cantik itu mahal bro. Jadi bapak-bapak sayang istri. Dan terakhir Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua. Ya, puasa Ramadan kita nggak diterima Pak. Ba'uda man adraka walidayhi aw ahadahuma. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya. Salah satu ada dua-duanya, tapi dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Pernah nggak Bapak Ibu melihat Allah tertawa? Pernahkah melihat Allah tersenyum? Kalau kita ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tua tertawa dan tersenyum. Karena sama saja kita sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Saya ngomong begini karena saya masih punya ibu Pak. Uma, kalau kata Jemugan, masih ada Uma. Uma saya berkata, cuman Uma saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Ame anak lemah, Uma dek dena minta. Ame anak sare, Uma nangis yang malam. Ini baca Bu, baca. Jadi bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Nah, saya terjemahkan. Karena banyak orang Lampung belum paham bahasa ini. Ame anak lemah, umat dia nak minta. Kalau anaknya senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Tapi sebaliknya, ame anak sare, umat nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis.
Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu, betul nggak Bu? Setulus-tulusnya laki nih Bu, walaupun ibu-ibu wajib taat ya, berbakti. Setulus-tulusnya laki, jajal Bu, kalau sudah 3 tahun nikah ibu-ibu masuk angin minta kerokan, kena marah. Ingetin Bu, dulu lu ngelamar gua, biar gua terima, bersimpuh. Tolong terimalah cinta. Aku nggak bisa hidup tanpamu, pret, malaikat. Begitu sudah dapat, marah aja kerjaannya. Begitupun sebaliknya Pak, setulus-tulusnya istri, tidak setulus ibu kandung. Jajal bapak-bapak sakit, stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor lem. Tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri Pak sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang sakit. Percayalah sama saya Pak. Makanya jangan cerewet-cerewet sama istri itu Pak, sayang-sayang. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu paling keren dalam hidup saya ya itu Bapak Ibu. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan tugas dan amanah kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu semua, kalau ada perkataan yang enggak sopan dan tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Doa dulu ya. Ya dzal jalali wal ikram.